ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, kalian sehat-sehat semua ya. Ya. Pertama-tama Ibu akan mengabsen. Siapa yang tidak masuk hari ini? Adea, Hadir. Adida, Hadir, Bu. Risma. Hadir. Alhamdulillah, ini lengkap ya, nggak ada yang izin. Ya. Oh iya, pertemuan kemarin kan Ibu sudah membahas sedikit tentang teks narasi atau cerita imajinasi. Sekarang Ibu akan mengulang lebih detail tentang teks narasi dan cerita imajinasi. Sudah pada dibaca di rumah? Sudah. Baik. Pertama, Ibu akan menjelaskan tentang KD 4.3 yang berisikan menceritakan kembali isi teks narasi yang didengar atau dibaca. Jadi cerita fantasi itu karangan seseorang yang menceritakan sebuah cerita yang tidak masuk akal atau hanya karangan. Jadi itu tidak kisah nyata ya. Ya. Kemudian itu Ibu akan membahas tentang tokoh dan penokohan di dalam cerita fantasi. Jadi nanti Ibu akan menjelaskan tentang cerita fantasi, lalu memberikan contoh cerita fantasi seperti di LKPD yang Ibu berikan. Nanti kalian bisa membaca dan Ibu akan menayangkan video yang berjudulkan bawang putih dan bawang merah. Tapi Ibu akan menjelaskan Tapi Ibu akan menjelaskan tentang tokoh dan penokohan itu apa. Kalian pasti belum tahu kan? Apa sudah baca-baca? Sudah baca-baca, Bu. Wah, pintar. Ibu akan menjelaskan ya tentang tokoh dan penokohan. Kan unsur. Jadi unsur-unsur di dalam cerita fantasi yaitu tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang dan amanat. Ibu akan berfokus pada tokoh dan penokohan. Di dalam tokoh dan penokohan, tokoh itu adalah perilaku orang yang mengalami peristiwa dalam berbagai peristiwa dalam cerita. Jadi tokoh itu orang yang memerankan cerita tersebut. Misal Dinda memiliki peran sebagai apa dan tokohnya itu sebagai apa, seperti itu. Dan macam-macam. Di tokoh protagonis yaitu tokoh yang memiliki aura positif dan memiliki sifat yang baik. Tokoh antagonis yaitu memiliki aura yang negatif atau jahat, dan antagonis itu sebagai penengah. Ketika ada konflik, dia sebagai penengah masalah tersebut. Di dalam tokoh memiliki fungsi yaitu satu, tokoh sentral yaitu tokoh yang memegang peran utama. Kedua, tokoh bawahan. Tokoh bawahan itu tokoh yang tidak sentral kedudukannya di dalam cerita, tetapi kehadirannya sangat diperlukan untuk menunjang dan mendukung tokoh utama. Jadi tokoh bawahan itu memiliki peran membantu tokoh utama yaitu tokoh sentral. Ibu akan menuliskan terlebih dahulu ya cara menentukan penokohan, watak penokohan di dalam cerita. Jadi nanti setelah Ibu menjelaskan ini, kalian bisa melihat tayangan yang Ibu tayangkan tentang bawang putih dan bawang merah. Kemudian habis itu setelah melihatkan hanya satu kali saja, nanti kalian bisa mengisi kolom di LKPD sambil membaca-baca ulang tentang itu bawang putih dan bawang merah yang ada di LKPD, di teks gitu ya. Akan menuliskan cara-cara menentukan tokoh dan penokohan. Sekarang Ibu akan menjelaskan cara menentukan penokohan di dalam cerita imajinasi. Ibu sudah menuliskan cara-caranya ya. Satu, cara langsung atau analisis.
komentar tentang watak tersebut. 2. Metode dramatik tidak langsung, yaitu watak tokoh didapatkan dengan menyimpulkan akan pikiran, percakapan, kelakuan tokoh yang disajikan oleh pengarang. Jadi ketika kalian membaca itu tuh pengarang cerita itu tuh udah memberikan komentar tentang watak tersebut. Jadi kalian bisa menalar seperti ini ya wataknya, seperti ini ya, jahat ya, baik ya, suka menolong atau apa. Kalian bisa menyimpulkan sendiri. Sudah paham? Coba kalian cermati video yang ibu tayangkan ini ya. Coba itu kalian simak dulu video tentang bawang putih dan bawang merah. Sambil dicermati ya tokoh dan penokohannya. Sudah? Belum. Sudah ya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah kalian cermati video tersebut? Sudah. Sekarang dibuka LKPD-nya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2 ya, ibu bagi. Ini coba dibuka kolom yang ada di halaman 3. Itu ibu sudah mencontohkan tentang tokoh nenek. Tokoh nenek itu wataknya protagonis. Mengapa bisa dikatakan protagonis? Buktinya itu ada di teks di dalam cerita ya. Itu nenek itu baik hati. Dia mempersilahkan bawang putih untuk menginap. Jadi nenek itu menolong bawang putih pada waktu sudah larut malam. Bawang putih sebatang kara. Jadi itu ketika bawang putih menyusuri sungai dan melihat sebuah gubuk, ternyata gubuk itu dihuni oleh nenek tersebut. Lalu nenek itu menolong bawang putih dan mempersilahkannya untuk menginap di gubuk tersebut. Coba kalian amati dulu ya. Setelah itu tentukan coba tokoh dan penokohannya itu di dalam cerita bawang putih dan bawang merah. Ada yang sudah menemukan grup A, grup B? Grup A. Oh coba. Watak dari tokoh ibu. Ibu siapa? Ibu Tiri. Oh, iya. Wataknya antagonis. Terus buktinya Antagonis itu wataknya baik apa jahat? jahat. Oh ya, buktinya apa? Buktinya di paragraf 7. Baca coba. Mendengar cerita bawang putih, muncul niat jahat di benak Ibu Tiri yang serakah itu. Baik. Coba kelompok B. Tokoh kakak tirinya bawang putih, Bu, alias bawang merah. Oh iya, bawang merah itu memiliki tokoh antagonis itu wataknya seperti apa? Watak yang jahat, Bu. Kok bisa dibilang jahat? Coba buktinya apa? Buktinya di kalimat paragraf 2, dan kakak tiri bawang putih memiliki sifat yang jahat. Ya. Jadi di dalam teks itu udah menjelaskan bahwa kakak Tin itu memiliki watak yang jahat. Ada pertanyaan tidak tentang ini? Tentang tokoh dan penokohan di dalam cerita imajinasi? Saya, Bu. Oh ya, Prisma coba apa? Bu, bagaimana cara menentukan penokohan? Kita ulangin lagi ya. Iya. Cara menentukan penokohan. Baik, pertanyaan dari Prisma. Di dalam cerita itu nanti kita bisa menyimpulkan sendiri. Ketika kita membaca, kita bisa menyimpulkan watak tersebut seperti yang dibacakan oleh Adinda itu tadi. Kalau kakak tiri bawang putih memiliki sifat yang jahat, dan caranya itu satu, cara langsung atau analisis. Pengarang memaparkan tokoh dan memberi komentar tentang watak tersebut seperti itu tadi
Ya Dinda, yang Dinda sampaikan, kakak tiri bawang putih itu memiliki sifat yang jahat. Itu kan komentar dari pengarang ya. Kedua, metode dramatik tidak langsung, yaitu watak tokoh didapatkan dengan menyimpulkan akan pikiran percakapan, kelakuan tokoh yang disajikan oleh pengarang. Sudah paham? Paham Prisma? Paham. Semua sudah paham? Paham. Ada pertanyaan lagi? Enggak. Alhamdulillah, kalau tidak ya Ibu akan memberikan kalian pekerjaan rumah, yaitu kalian mencari cerita fantasi yang lain. Bawang merah bawang putih itu tidak boleh ya, kalian mencari judul yang lain. Habis itu kalian mencari tokoh-tokoh dan watak di dalam tokoh tersebut. Setelah itu kalian menuliskan. Di pertemuan selanjutnya kalian nanti bisa membacakan hasil pekerjaan kalian. Nanti bisa menceritakan yaitu cerita apa, tokoh dan penokohnya itu apa. Mengerti? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.